Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi dan juga ulasan yang lain, yakni mulai tanggal 1 Juli 2019 kemarin, seluruh penerbangan domestik di Bandara Hussein Sastranegara resmi dipindah ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka. Apakah pengalihan penerbangan sipil dari Bandara Hussein Sastranegara ke Kertajati sudah tepat? Meskipun memang tidak semua. Nah, sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Profesor Agus Taufik Mulyono, Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Selamat pagi, Pak Prof. Agus. Selamat pagi. Ya, Prof, kalau kita lihat ini kan memang studi kelayakan dan juga rencana memang bukan dalam 2 tahun terakhir ini, tapi memang sudah lama dan juga sudah sistematis begitu direncanakan. Tetapi ketika kita bicara timing, lalu ketika kita bicara kesiapan, apakah saat ini pengalihan khususnya untuk penerbangan domestik yang bermesin jet ke Kertajati dari Hussein Sastranegara sudah dinilai tepat, Prof? Kalau dikatakan tepat atau tidak agak susah ya. Tapi kapan akan dimulai? Itu kalau nggak sekarang. Karena sebenarnya simpul itu sudah jadi. Jadi kalau kita bicara transportasi itu kan ada 3 hal. Yang satu bicara simpul, satu bicara ruang, satu bicara pelayanan. Ya. Nah, sering kalau masyarakat publik itu sering bicara pelayanannya dulu. Nah, kalau di dalam teori-teori transportasi, simpulnya ada dulu. Nah, ini ada simpul Hussein, ada simpul Kertajati. Nah, kalau kita melihat Hussein untuk kita bicara 10, 20, 30 tahun ke depan, kita ngamati memiliki banyak hal keterbatasan ya dari kacamata masyarakat. Pertama, dari fasilitas sisi darat misalnya itu tidak mungkin dikembangkan dari bandara yang mumpuni lah, dari bandara besar yang nyaman dan sebagainya. Tapi dari sisi udara itu tentu Bandara Hussein memiliki banyak keterbatasan sehingga untuk penerbangan salah satu bandara lebar tidak memungkinkan di sana. Kita melihat Jawa Barat pertumbuhan itu tidak bisa dilihat dari Bandung saja. Tapi ke depan kita harus sadar bahwa pengembangan sebuah wilayah itu juga melihat bagaimana kutub-kutub pertumbuhan yang lain, pertumbuhan baru yang lain. Sehingga kapan pindah yang paling tepat? Kalau tidak mulai dari sekarang, terus kapan? Ya, dan satu-satunya alternatif memang Kertajati begitu di Jawa Barat, selain Hussein, karena Hussein sudah padat begitu ya? Oh iya, karena simpul itu sudah dibangun, dan simpul itu sudah bertaraf internasional, dan sudah nyaman bandara itu. Hanya persoalannya kan shocknya itu kan bagaimana pergerakan penumpang yang paling banyak ada di Bandung dan sekitarnya itu menuju Kertajati. Ini kan yang menjadi shock sebenarnya ya. Tapi sambil berjalan, simpul sudah jadi, tentu ruang transportasi yang berupa komuter-komuter perjalanan itu pasti akan segera mengikuti, akan segera diciptakan suasana-suasana yang lebih nyaman. Baik, Prof, Anda tadi mengatakan menarik sekali, ini kalau tidak sekarang, kapan lagi dimulainya, begitu karena simpul sudah ada. Nah, tetapi kan kemudian memang selama ini Jawa Barat bukan hanya Bandung, ada juga daerah-daerah yang ada di tengah dan juga ada daerah-daerah yang ada di bagian timur Jawa Barat. Nah, ketika Kertajati ibaratnya secara geografis ada di pertengahan Jawa Barat, namun ternyata dari Bandung ini lumayan jauh, Prof, ini 197,2 kilometer. Nah, apa yang harus segera dipersiapkan oleh otoritas terkait sehingga kemudian masalah jarak, ruang dan segala macam ini bisa teratasi begitu? Karena memang maksudnya memang baik, tetapi kemudian ada kendala jarak nih. Ya, kalau kita bicara jarak, kita kan karena melihatnya jangka pendek ya. Karena melihat jangka pendek sehingga menjadi shock gitu. Tetapi tahun 2 tahun saya rasa itu tidak akan terasa ketika nanti akses itu sudah mulai untuk dipermudah. Kita menunggu nanti kalau kita lihat pembangunan jalan tol. Dengan adanya jalan tol nanti sudah nyambung ke aeronautika area dari Bandara Kertajati, itu tidak akan terasa mestinya nanti kalau perjalanan itu hanya 45 menit lah maksimal. Kemudian nanti tentu kalau saya boleh nyarankan kepada pemerintah ketika jalan tol itu beroperasi, tarif tolnya jangan terlalu mahal.
itu. Sehingga itu bisa dilakukan dengan aturan main, konsesi dari investor akan diperpanjang supaya itu menjadi nyaman lah. Karena kalau tarif tolnya mahal nanti jadi persoalan timbul lagi, persoalan lagi gitu. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, menunggu jalan tol selesai, tentu angkutan bis, Damri dan lain-lainnya, dan tentu pemerintah juga harus melibatkan operator-operator bis swasta ya, untuk bisa bersama-sama bagaimana mempercepat jumlah perjalanan bis itu, tentu dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah. Karena shock ini kan harus ditangani dulu, shock ini ya, shock terapi ini harus ditangani dulu, karena kalau tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan. Sehingga angkutan bis itu diperbanyak simpul-simpulnya, artinya simpul-simpul pemberhentian, simpul-simpul naik turunnya penumpang yang akan ke Kertajati atau sebaliknya juga dari Kertajati. Itu dipermudah, diperbanyak dengan subsidi yang tentunya murah. Saya pernah mengusulkan kalau bisa 6 bulan ini gratis dulu lah perjalanan bis itu. Pemerintah memberikan subsidi dulu gitu. Baik, sebagai insentif dan juga promosi begitu ya. Tapi Prof, ini sebagai dari kita analisa secara letak begitu Kertajati ya. Ini kan di situ dekat ada dengan akses dari Cirebon, Kuningan, Majalengka sendiri, kemudian juga mungkin ada Tegal, ada kabupaten-kabupaten yang memang lebih dekat begitu ya. Nah, ketika misalnya dibandingkan dengan kemarin orang-orang harus ke Hussein di Bandung, Bandara Hussein, ini bagaimana dengan efeknya nanti terhadap pemerataan pembangunan, Prof? Dengan adanya di Kertajati di tengah-tengah seperti ini. Meskipun memang ada zona nyaman yang memang harus kemudian orang keluar dari zona nyaman, terutama mereka-mereka yang dari Bandung yang selama ini dekat ke Hussein. Iya, kalau orang Jakarta di Jakarta Selatan misalnya ke Cengkareng itu kan jauh juga tuh. Ya, orang dari Kota Medan ke Kuala Namu juga jauh. Awalnya juga shock juga. Tapi setelah dipermudah aksesibilitasnya melalui kereta, melalui berbagai pilihan, itu pun juga akhirnya tidak terasa. Dan sekarang simpul-simpul itu berkembang bersama-sama gitu. Dan kita melihat Jawa Barat juga harapannya seperti itu kan. Jadi tidak hanya tumbuh di Bandung dan sekitarnya, tetapi juga tumbuh di kawasan timur yang membangkitkan tengah, utara, dan selatan yang gitu. Itu yang ngajarkan. Cuma persoalannya adalah bagaimana para kepala daerah itu memanfaatkan simbol besar ini sebagai suatu bangkitan. Ya, misalnya UKM-UKM di situ dihidupkan kembali, bagaimana menghidupkan UKM, karena bandara itu kan bukan tujuan. Gitu, bandara itu kan antara. Jadi diharapkan memang orang ketika transit di situ juga disediakan penginapan-penginapan yang murah tapi nyaman. Itu peran-peran pemerintah daerah menjadi penting, terutama daerah-daerah yang ada menjadi hinterland dari Kertajati gitu. Baik, baik. Prof, kalau kita baca komentar-komentar netizen begitu ya, ini banyak juga yang komplain, kenapa sih aksesnya dulu, kenapa tidak aksesnya dulu yang kemudian dibangun, kenapa bandaranya dulu, lalu aksesnya kemudian sekarang masih menjadi PR nih terkait dengan Cisumdawu. Ini seperti apa kalau dari pendapat ahli seperti Anda ini? Kalau teori transportasi nggak begitu, jadi simpulnya dulu dibangun, Mas. Simpul dulu. Karena kalau aksesnya dibangun, misalnya dibangun jalan tol dulu, lalu dibangun kereta api dulu. Kalau simpulnya jadi, kalau enggak, kan gitu. Jadi simpulnya dibangun dulu. Ini simpul bandara internasional, ya. Kalau sudah dikatakan ditetapkan bandara internasional, mau bangun jalan tol, mau bangun komuter kereta, mau apapun, asalkan itu menjadi komitmen dari beberapa pihak terkait, pemerintah daerah juga dilibatkan, pemerintah pusat, pengusaha, stakeholder terkait dilibatkan, itu menjadi semangat karena memang simbolnya sudah ada, tinggal ruangnya. Ruang itu adalah penghubung akses ini. Tapi jangan dibalik pemikiran kita. Gitu. Aksesnya dibangun dulu. Ya kalau bandara jadi, kalau enggak, itu nggak jadi masalah lagi. Baik. Prof, ini tentunya masih kontroversi di tengah-tengah masyarakat, masih menjadi polemik, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang kemudian marah-marah karena ternyata mereka juga akhirnya harus ke Jakarta begitu ya dari Bandung. Tetapi kemudian ini mungkin ada kita butuh insight juga dari Anda begitu ya, karena ini terkait dengan pola pergerakan manusia begitu. Ini seberapa optimis Anda melihat Kertajati ini akan menjadi solusi untuk Jawa Barat khususnya untuk transportasi? Kalau saya sih optimis ya, karena
Masa kita mau berkembang di Bandung terus kan itu? Masa Bandung terus? Kita bicara 2045 deh, 2045 di mana 100 tahun Indonesia merdeka. Kurang berapa tahun ini? Ya kira-kira kurang 15 tahunan. Ya masa kita melihat sebuah wilayah yang sudah dibantu dengan teknologi informasi yang begitu canggih, ya begitu semuanya dipermudah dengan teknologi. Mestinya pengembangan wilayah itu menjadi berkembang merata, tidak terfokus pada satu wilayah gitu. Kita melihat Jogja misalnya, Jogja itu kan juga tidak bisa kita berharap kota Jogja. Ya lalu bandara itu akan dipindahkan ke Kulon Progo. Tapi dampaknya tidak hanya untuk Jogja sebenarnya. Kita berpikirnya adalah Jawa. Bagaimana Jawa Tengah, bagian selatan jadi berkembang. Cilacap jadi berkembang, ya dan sebagainya. Ya. Kan kita juga melihat bahwa PKN kita, pusat kegiatan nasional, Cirebon itu juga pusat kegiatan nasional, ya tak? Masa tidak berkembang? Cilacap juga pusat kegiatan nasional juga tidak ada. Perlu dibuat simpul. Nah, salah satu simpulnya adalah simpul akses internasional, yaitu salah satu diantaranya adalah bandara. Kemudian ada pelabuhan Patimban dan sebagainya. Ini yang nanti ke depan 20-30 tahun menjadi berkembang. Dan saya rasa usaha dasar negara harus dikembangkan lah untuk dioperasikan untuk penerbangan jangka pendek, jarak pendek. Ya. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana aksesnya segera dibangun, aksesnya segera diperbaiki sehingga jarak dan juga ruang tidak menjadi kendala begitu ya. Karena kita lihat ini cukup solutif untuk pemerataan pembangunan dan juga simpul sudah dibangun begitu. Dan terima kasih Prof. Agus telah memberikan insight bersama kami di Metro Pagi Prime Time.